والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وثوابه ومرضاته وقربه إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا قرة عين رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى روح آله وأصحابه وأهل بيته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روحي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة خصوصا الحبيب علوي بن سكاب كي ياسين بن رئيس كي علي مرتضى ثم إلى روح الحبيب علي بن أحمد المحضر ومن حواليهم جميعا ثم إلى الرحمن عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله يربطنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربطا لا ينحل في الدنيا وفي الآخرة ويجعلنا من المحبين له ومن المحبوبين عنده وأن الله يفرج قلوبنا قلوب المسلمين فرجا عاجلا وينصر الإسلام والمسلمين ويدمر أعداء الدين ويشتت شملهم ويفرج جمعهم على هذه النية وعلمنا وأسلافنا الصالحون وعلمنا ومشايخنا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم المشفع في القيامة حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا نور قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نصره في كل مهمة وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم القيامة. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatidz
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pertama-tama kita panjat tempat yang dicintai Allah, yaitu di dalam masjid, dalam satu majelis yang sangat agung, majelis yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu. Salawat serta salam tak lupa marilah kita haturkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, masih melanjutkan biografi daripada Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, di mana di antara keunggulan beliau dari orang-orang yang berada di zaman beliau, yaitu beliau menghabiskan waktunya, menghabiskan umurnya untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau berdakwah baik itu bil qalam wal fam wal qadam, berdakwah dengan karya-karya tulisnya, sehingga banyak sekali kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan sampai saat ini sudah sekitar 400 tahun lebih kitab beliau ini tetap dibaca oleh orang-orang yang hidup di zaman kita. Bukan cuma di Indonesia saja para hadirin, tapi hampir di seluruh penjuru dunia kitab beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini dibaca, bahkan diterjemahkan ke berbagai macam bahasa. Di antara kitab beliau yang terkenal yang akan kita baca di pengajian rutin ini, An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Termasuk juga kitab beliau Ad-Da'watut Tammah wat Tadhkira Al-'Ammah, Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Muwazarah, Al-Fusulul Ilmiyah, Sabilul Idzikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadhi lahu minal a'mar. Yang jelas banyak sekali karya-karya tulis daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan itu bukan cuma berupa kitab yang isinya nasr, tapi juga ada qasidah-qasidah, nazom yang disebut dengan diwan. Jadi kata-kata syair beliau juga banyak. Sebagian ulama menyatakan
nazzahtu tarfi fi dawawinil wara ma baina safwin lil ibadi wa hadi fawajadtu anfa'aha wa ajma'aha hudan diwanu qutbi zamanihil haddadi. Enten seorang ulama itu dia menelaah berbagai macam kitab diwan. Diwan itu biasanya disebut diwan itu isinya qasidah-qasidah. Baik qasidah itu isinya munajat atau qasidah itu isinya nasihat utawa qasidah niku isine pujian teng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang tersebut, saya telah membaca banyak sekali diwan qasidah-qasidah daripada orang-orang pilihan, daripada para ulama pemberi petunjuk. Tapi saya mendapatkan, kata beliau ini, saya mendapatkan yang paling bermanfaat dan yang paling mencakup semua petunjuk bagi manusia adalah diwannya wali kutub di zamannya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi qasidah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini menurut beliau ini tadi mantep Quran. Yang kita kenal bersama, yang sering kita baca qasidah Habib Abdullah Al-Haddad ini, alaika bitaqwallah. Ini qasidah Imam Haddad. Alaika bitaqwallah fis sirri wal alan wa qalbaka nadzifhu minar rijsi wad darar. Lho niki qasidah niki lek komplit niku panjenengan amalaken dadi wali panjenengan. Rong bait tok niki mawon nek saged ngamalaken pun luar biasa. Lho niku dakwanya dari qasidah seperti itu beliau. Jadi kalau orang-orang seperti beliau-beliau ini, para hadirin, hidupnya semuanya itu untuk dakwah. Ndak ono gedabrus sing gak ono manfaat, nulis gak ono manfaat. Kayak kula jenengan sak mangkin iki WA gak mari-mari, tebowo gak ono manfaat blas kadang-kadang. Malah isine ngejak tukaran tok. Kalau orang-orang seperti beliau ini, semua yang mereka lakukan intinya mengajak manusia untuk dekat kepada Allah. Makanya monggo niru tiyang sing kaya ngeten iki. Ini mereka semuanya orang-orang yang berjalan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qasidah tok niku wau masyaallah. Alaika bitaqwallah, hendaknya kamu bertakwa kepada Allah fis sirri wal alan. Baik ketika kamu itu tidak ada yang melihat, ijenan atau di depan orang banyak. Sak bait niku tok mau lek panjenengan lampahi niki nasihatnya beliau sudah luar biasa para hadirin. Karena itulah yang namanya takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Ono wong takwa, gak ono wong yo takwa. Bukan kalau ada orang dia bertakwa jadi orang soleh, jadi orang baik. Tapi ketika tidak ada orang, sendirian dalam kamar, na'udzubillah min dzalik, kadang-kadang sing dilampahi mboten sae. Jadi banyak qasidah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Makanya perlu jenengan moco, selain baca kitabnya, baca qasidah-qasidahnya. Lek perlu tuku qasidah beliau yang ada terjemahannya, karena banyak yang isinya itu nasihat yang bisa mendekatkan kita kepada Allah.
Jadi beliau berdakwah dengan karya tulis. Mangkane monggo kula jenengan sak mangkin nggih ada kesempatan kata para hadirin. Istilahnya kalau dengan karya tulis itu mungkin bisa dibahasakan kalau sekarang melalui media sosial. Sampeyan lewat WhatsApp maringi nasihat nggih nang kanca. Maringi nasihat nang anak kan saged kaya ngoten niku. Sebab kadang-kadang enten tiyang niku mboten saged nasihati dengan kata-kata. Lek dikongkon ngomong gak iso kadang-kadang nggih. Waduh kongkon ngomong keteteran bahasane. Tapi lek nulis kadang-kadang bagus tulisannya. Nggih sampean kuwi anak-anak misalnya salate dijogo yo nak yo aja sampe ndak salat kon masih kerja iki ngosolat. Lha niku lakon pun dakwah niku. Pernah ndak kita? Kadang-kadang sing kata kan mboten ngoten tiyang sepuh. Kuwi anak-anak wis mangan anak. Wis mangan. Sing dieling-eling mangan to. Apa wis bayaran ah? Takoni bab dunya ndok kadang-kadang anak kerja di luar kota, di luar pulau, kadang-kadang mboten nate dinasehati, masih gak iso nasihat dengan lisan, dengan kata-kata, nasihat dengan tulisan para hadirin. Anak jenengan berkeluarga perempuan, ya sering-sering dinasehati nggak apa-apa, sing nurut nang bojomu, sing taat nang wong lanang, sing adab, sing akhlak, sing aturan, sing hormat. Loh itu kadang-kadang kita nggak pernah, nggak usah yang orang luar sudah. Dengan keluarga kita dulu kita mulai berdakwah ini para hadirin. Jadi intinya mari kula jenengan sakderenge maos kitab Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad niki. Kita harus mengenal siapa beliau. Jadi beliau ini sepuntene sing kata bukan cuma sekedar orang yang berilmu, bukan cuma sekedar orang yang ahli ibadah, tapi beliau adalah termasuk salah satu orang yang betul-betul memperjuangkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berdakwah, ya, dengan berdakwah melalui berbagai macam cara yang beliau lakukan. Kemudian juga dakwah itu juga bisa dengan akhlak para hadirin. Jadi ojo dianggap dakwah itu harus selalu dengan nasihat, dengan kata-kata, tidak para hadirin. Berdakwah itu bisa dengan berbagai macam hal. Ini termasuk dakwah bil qadam niki, ini dakwah dengan akhlak. Sehingga orang melihat saja niku pun eling dumateng Gusti Allah. Dadi ndak kathik nasihat, masih menentok didelok wajane pun ngelingaken teng Gusti Allah. Niku para auliya wasolihah. Idza ru'u dzukirallah. Dengan perilaku Kanjeng Nabi Muhammad niku mukjizate lak kathah para hadirin, mukjizate kathah. Teng Simtud Durar niku mukjizate Kanjeng Nabi minha taktsirul qalil wa burul alil wa taslimul hajar wa ta'atus syajar wa insyiqaqul qamar wal ikhbaru bil mughayyabat wa haninul jid'il ladzi huwa min khawariqil 'adat wa syahadatu dhabbila wal ghazala bin nubuwati war risalah. Mukjizate Kanjeng Nabi kathah para hadirin. Makanan yang sedikit disentuh oleh tangannya Rasulullah bisa cukup untuk orang banyak. Bahkan teng kitab
Ta'riful Mustafa. Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa. Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa, karangan Qadhi Iyad rahimahullah. Tasih alit niki Kanjeng Nabi ketika beliau dipelihara oleh paman beliau Abu Thalib. Kanjeng Nabi niku sak mantune ibuke beja wafat, Sayyidah Aminah niku wafat umure Kanjeng Nabi 6 tahun para hadirin. Lho 6 tahun niku mantune wafate ibuke dipelihara oleh kakeknya Abdul Muttalib sampai umur pinten? Sampai umur 8 tahun. Nah, setelah itu selebihnya sudah sampai beliau itu diangkat diutus jadi rasul, itu sampai beliau menikah itu dipelihara oleh paman beliau Abu Thalib. Lo Abu Thalib niku melarat anaknya akeh apet nih kaya ngoten iki wong melarat anak loro wae puyeng apa maneh melarat anaknya akeh. Melarat anak loro ngelu pisan. Niki melarat anaknya akeh Abu Thalib. Tapi barokah nyoro Kanjeng Nabi barokah para hadirin. Termasuk keistimewaan niku lek tepak wayahe dahar. Lek Kanjeng Nabi hadir tumut dahar panganan titik niku cekap damel sak keluargane Abu Thalib niku war kabeh sing mangan. Tapi lek pun Kanjeng Nabi absen kurang para hadirin. Sik koyok-koyok sik durung wareg si sing mangan iku. Napa oleh Kanjeng Nabi absen boten tumut dahar. Jadi mukjizatnya Rasulullah banyak. Itu masih kecil sudah kelihatan seperti itu, taktsirul qalil. Apalagi setelah beliau diutus berkali-kali itu makanan sedikit untuk pasukan yang banyak, minuman sedikit untuk pasukan yang banyak. Menurut akal gak masuk akal. Burul alil, tangane sahabat kutul delit, usap tok nyambung maneh ambek Kanjeng Nabi. Mripate cumplung waktu perang coplok sing enek netek balik sampai Kanjeng Nabi. Wa taslimul hajar, Kanjeng Nabi niku mlampan niku watu-watu niku uluk salam. Bahkan sik bayine Kanjeng Nabi tepak Halimah kajenge beto teng griyane wangsul teng Bani Sa'ad. Saking Mekah perjalanan teng Bani Sa'ad niku watu-watu niku uluk salam teng Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa ta'atus syajar, uwit niku lho ditimbali kali Kanjeng Nabi, lepas dari akarnya, dengan akarnya lepas dari bumi melampah. Uwit niku melampah nekani Kanjeng Nabi. Kengken balik malih teng Kanjeng Nabi teng mangun ya balik maneh mlebu maneh nang ke tempatnya. Jadi mukjizatnya Kanjeng Nabi macam-macam, kuatah, hebat-hebat semuanya para hadirin. Tapi kebanyakan orang-orang musyrikin masuk Islam bukan karena mukjizat-mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kata sing melebet Islam krono tertarik kelawan akhlaki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak beliau sangat luhur, akhlak beliau sangat mulia, perilaku beliau sangat istimewa, tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan, bahkan kejelekan dibalas dengan kebaikan. Dan itu termasuk salah satu sisi dakwah. Makanya mau golek kula jenengan umat Islam ini menampilkan akhlak yang baik, perilaku yang baik. Maka bukan tidak mungkin orang-orang di luar Islam gak perlu kita ajak masuk Islam, dengan sendirinya mereka tertarik ke Islam dan mengucapkan syahadat para hadirin. Cuma krono umat Islam kata sing akhlaki mboten saya, akhirnya tiang-tiang non muslim kata sing mboten tertarik teng Islam, malah musuh teng Islam karena dianggap Islam ini gak baik.
Oleh karena itu sekali lagi dakwah itu bukan cuma nasihat. Ini yang harus difahami, karena sebagian orang pahami dakwah itu nasihat, mau itu ustadz mubaligh iku sing dakwah. Padahal tidak. Kita semua ini berkewajiban ngerewangi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dakwah sesuai kemampuan kita masing-masing. Tidak bisa dengan kata-kata, dengan tulisan, dengan akhlak kita, perilaku kita, gerak-gerik kita, tindak tanduk kita, dengan harta yang kita miliki. Dakwah untuk perjuangan agama Allah. Niku sing bungaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan kita tergerak. Kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Monggo diajak keluargane niku untuk menjadi manusia-manusia yang taat kepada Allah, taat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja, wa'alaikum minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.